Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan terkait materi dari pengendalian vektor dan roden untuk tugas kami, yaitu mengenai studi kasus penyakit tular vektor dan zoonotik di wilayah endemis Indonesia, yaitu pengendalian malaria dan DBD. Untuk anggota kelompoknya ada Khalifatur Rashidah, kemudian Laili Khairur Rahmah, dan saya sendiri Unieska Mahmudi. Untuk latar belakang dari studi kasus ini yaitu Indonesia sebagai negara beriklim tropis memiliki resiko tinggi terhadap penyakit tular vektor dan zoonotik akibat kondisi geografis yang luas, kepadatan penduduk tinggi, dan sanitasi yang belum merata. Malaria dan DBD menjadi dua penyakit dengan beban morbiditas dan mortalitas tertinggi. Malaria mencatat 418.546 kasus dengan API 1,5 per 1000 penduduk pada tahun 2023. Sementara DBD mencatat 114.720 kasus dan melonjak menjadi 210.644 kasus pada tahun 2024. Perumusan masalah, bagaimana gambaran epidemiologi, strategi pengendalian, serta hambatan dan capaian program pengendalian malaria dan DBD di wilayah endemis Indonesia. Tujuannya yaitu mendeskripsikan gambaran epidemiologi malaria dan DBD di wilayah endemis Indonesia, kemudian menganalisis strategi pengendalian vektor dalam program penanggulangan malaria dan DBD di wilayah endemis, kemudian mengidentifikasi hambatan dan capaian implementasi program pengendalian malaria dan DBD di wilayah endemis Indonesia. Baik, untuk yang selanjutnya ada penyakit tular vektor dan zoonotik. Penyakit tular vektor merupakan penyakit yang ditularkan melalui organisme perantara seperti nyamuk, lalat, dan juga kutu. Sedangkan penyakit zoonotik itu merupakan penyakit yang menular antara hewan vertebrata dan juga manusia. Nah, penyebarannya itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, biologis vektor, kondisi patogen, status hospes, dan juga perilaku sosial masyarakat. Next. Nah, untuk yang selanjutnya yang akan kita bahas yakni mengenai malaria. Nah, malaria itu merupakan sebuah penyakit yang disebabkan parasit Plasmodium ST yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina. Nah, di mana terdapat 5 spesies utama seperti Plasmodium falciparum yang paling berbahaya, kemudian ada Plasmodium vivax, Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan juga Plasmodium knowlesi. Nah, gejala utamanya itu meliputi demam, menggigil, sakit kepala, dan juga anemia. Kemudian untuk pengendaliannya sendiri itu dilakukan melalui metode indoor residual spraying atau IRS dan juga bisa melalui metode insecticide treat, treat nets atau ITN. Next. Nah, untuk yang selanjutnya ada demam berdarah atau demam berdarah dengue atau yang disebut DBD. Nah, DBD ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan juga Aedes albopictus. Nah, gejalanya itu berkisar dari demam tinggi mendadak, nyeri otot dan juga sendi, kemudian ada ruam kulit hingga perdarahan berat dan juga dengue shock syndrome atau DSS. Nah, untuk pengendaliannya itu dapat dilakukan melalui fisik, yaitu seperti 3M plus dan juga PSN. Nah, kemudian bisa juga dilakukan pengendalian secara kimia melalui fogging dan juga larvasidasi. Kemudian bisa dilakukan secara bioteknologi atau biasanya itu melalui metode Wolbachia dan juga steril insect technique. Next. Nah, selanjutnya di sini kita akan membahas studi kasus penyakit malaria yang ada di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Nah, Kabupaten Fakfak itu merupakan wilayah endemis tinggi malaria dengan API yang pernah mencapai 146 per 1000 penduduk pada tahun 2012. Nah, tantangan utama pada Kabupaten Fakfak ini meliputi kondisi geografis yang ekstrim, lalu juga keterbatasan fasilitas kesehatan, serta tingginya kasus impor dari wilayah endemis lain.
Nah, adapun strategi pengendalian yang dilakukan yaitu melalui program Bela Kaca atau Bebas Malaria Kampung Bercahaya. Nah, program ini itu diluncurkan pada 22 November 2017 dan diperkuat melalui Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2018. Program ini itu menerapkan dua strategi utama. Strategi menyerang diterapkan saat ditemukan 5 atau lebih kasus dalam 2 bulan, meliputi masa survei, IRS, distribusi, LLINS, dan edukasi berbasis PLA. Nah, untuk hambatan dari program ini sendiri, yaitu yang pertama adalah pelaksanaan program terkendala oleh aksesibilitas geografis yang sulit karena 7 distrik terpencil hanya dapat dijangkau melalui perahu motor. Pendanaan masih tergantung pada donor luar negeri seperti Global Fund dan UNICEF, sementara dukungan APBD belum optimal. Juga pengelola program mengalami keterbatasan karena sering merangkap tugas lain. Adapun capaian yang diperoleh pada program Bela Kaca ini adalah program ini berhasil menekan API dari angka 88,82 pada tahun 2015 menjadi 0,87 per 1000 penduduk pada Oktober tahun 2021. Dengan SPR turun dari 6,2% menjadi 0,8%. Kasus malaria pada ibu hamil juga turun dari 13 menjadi 1 kasus pada periode 2017 sampai 2019. Program ini juga meraih penghargaan Top 45 Inovasi Pelayanan Publik 2020 dari Kemenpan RB. Selanjutnya, nah untuk studi kasus yang kedua ini adalah studi kasus demam berdarah di Jawa Tengah. Nah, Jawa Tengah merupakan salah satu penyumbang kasus demam berdarah terbesar di Indonesia. Pada tahun 2013 tercatat 11.333 kasus dengan IR 30,84 per 100.000 penduduk dan CFR 1,16%. Angka bebas jentik atau ABJ hanya mencapai 84,23%, yang dimana angka ini tuh masih jauh dari target nasional yaitu sebesar 95%. Nah, kajian dalam studi kasus ini itu dilakukan di 5 daerah dengan kasus tertinggi yaitu Kota Semarang, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Cilacap. Adapun strategi pengendalian yaitu bertumbuh pada 3 pilar utama, yakni PSN 3M Plus dengan kadar jumantik di tingkat desa. Larvasidasi menggunakan temepos di tempat penampungan air, serta fogging 2 siklus dengan interval 1 minggu untuk memutus rantai penularan pada beberapa daerah. Nah, pada beberapa daerah itu juga mengembangkan inovasi lokal seperti program semantik dan gasurkes di Kota Semarang. Nah, untuk pemantauan jentiknya sendiri itu dilakukan secara berkala di Kabupaten Blora, serta PSN terintegrasi 60 menit setiap Jumat di Kota Mojokerto. Nah, adapun hambatan pada program yang ada di Jawa Tengah ini adalah rendahnya partisipasi masyarakat dalam PSN karena masyarakat masih menganggap fogging sebagai satu-satunya solusi. Nah, petugas juga sering mengalami penolakan saat memeriksa TPA di dalam rumah. Sebagian besar daerah hanya mampu melaksanakan 1 siklus fogging akibat keterbatasan anggaran, sementara koordinasi lintas seksi program di beberapa wilayah seperti Kabupaten Jepara masih belum optimal. Namun, program ini juga memiliki beberapa capaian, yakni yang pertama, daerah yang konsisten menjalankan program menunjukkan hasil yang signifikan. Pertama, Kota Semarang berhasil menekan kasus DBD hingga 0 pada Desember tahun 2015 melalui program semantik yang mencakup 117 kelurahan. Kabupaten Blora juga mencapai bebas kasus hingga awal Desember tahun 2015, sedangkan Kota Mojokerto mencapai angka bebas jentik sebesar 98,48% dan tidak termasuk dalam daftar 23 kabupaten atau kota KLB pada periode Januari hingga Maret 2016. Baik, untuk kesimpulannya, malaria dan juga DBD masih menjadi masalah kesehatan utama di wilayah endemis Indonesia yang dipengaruhi oleh kompleksitas faktor geografis, lingkungan, dan perilaku masyarakat. Inovasi program berbasis komunitas seperti Bela Kaca di Fakfak terbukti mampu menekan kasus malaria secara signifikan melalui pendekatan lintas sektor yang terstruktur. Demikian pula pengendalian DBD di Jawa Tengah menunjukkan bahwa konsistensi implementasi PSN, larvasidasi, dan juga fogging 2 siklus yang didukung partisipasi partisipasi aktif masyarakat menghasilkan capaian yang jauh lebih baik. Keterbatasan anggaran, SDM, aksesibilitas wilayah, dan rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan utama yang perlu segera diatasi.
Sekian, terima kasih atas baik sekian. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.